Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesyo Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Mei 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Vonis ringan tanpa uang pengganti perkara korupsi, Hakim tolak bebas Petrus. Harapan mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT Petrus Fatlolon untuk memperoleh vonis bebas kandas di tangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Namun putusan yang dijatuhkan justru menghadirkan ironi. Dinyatakan terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan anggaran penyertaan modal PT Tanimbar Energi, tetapi tanpa dibebani uang pengganti kerugian negara yang sebelumnya menjadi inti dakwaan. Majelis Hakim yang diketuai Marta Maitimo didampingi Agus Hairullah dan Boni Alim Hidayat menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Petrus Fatlolon. Selain itu ia dikenakan denda 150 juta rupiah, subsidiar 70 hari kurungan. Putusan ini jauh lebih ringan dibebankan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang sebelumnya meminta hukuman 8 tahun penjara, denda 300 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Menariknya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan uang pengganti tersebut. Artinya dalam putusan akhir, Petrus tidak diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebagaimana didalihkan jaksa. Keputusan ini langsung direspons JPU dengan menyatakan pikir-pikir. Putusan ini menjadi sorotan karena selama persidangan, sejumlah fakta dan alat bukti justru mengarah pada lemahnya keterkaitan langsung Petrus dengan kerugian negara. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, dalam pertimbangan hakim mengadopsi seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap dari saksi-saksi dan akhirnya bahkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan oleh terdakwa. Saksi ahli auditor dari Inspektorat KKT, Alan Batlayeri, secara terbuka mengakui bahwa tidak ditemukan aliran dana kepada Petrus Fatlolon maupun keluarganya. Selain itu, tidak ada bukti perintah langsung dari Petrus terkait pencairan dana penyertaan modal ke PT Tanimbar Energi. Fakta ini diperkuat oleh kesaksian Sekda KKT Ruben Benharvioto Mariol Kosu yang juga menegaskan hal serupa bahwa tidak ada dana BUMD yang mengalir ke mantan bupati tersebut. Di sisi lain, Tribuners, fondasi utama kedakwaan, yakni audit kerugian negara, justru menjadi titik perdebatan sengit di persidangan. Alan Batlayeri mengakui bahwa audit dilakukan hanya berdasar dokumen dari penyidik, tanpa klarifikasi langsung ke pihak BUMD yang diaudit. Tim advokat menilai metode ini tidak komprehensif dan berpotensi bias. Tak hanya itu, status Alan sebagai auditor juga dipersoalkan karena yang bersangkutan tidak pernah diangkat dalam jabatan fungsional sebagai auditor, yaitu tidak pernah dilantik serta diambil sumpah dalam jabatan sebagai auditor serta tidak terdaftar sebagai anggota Auditor Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 48 tahun 2022 tentang jabatan fungsional auditor. Fakta lain yang mencuat adalah peran Petrus dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam dokumen disposisi tahun 2022, Petrus hanya menuliskan instruksi diteliti untuk diproses sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku. Menurut kesaksian Sekda, instruksi tersebut seharusnya tidak otomatis berujung pada pencairan dana, apalagi jika ditemukan masalah dalam prosesnya. Namun pencairan tetap terjadi tanpa diketahui alasan jelas, bahkan oleh Sekda sendiri. Lebih mengejutkan, tidak pernah ada laporan balik atau telaah staf yang disampaikan kepada Bupati setelah disposisi tersebut dijalankan. Inilah menjadi persoalan panjang.
Persidangan juga mengungkapkan bahwa selama periode 2017-2022 tidak ada temuan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait perkara itu. Namun, Ruben sebagai mantan sekda mengakui adanya kelalaian dalam fungsi pengawasan terhadap BUMD yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam PP nomor 54 tahun 2027 tentang BUMD pasal 131. Pengakuan ini menjadi salah satu titik penting yang menggambarkan bahwa persoalan dalam perkara ini tidak berdiri pada satu aktor saja. Tuntutan Petrus menemukan adanya kesalahan dalam identitas dirinya di surat tuntutan jaksa. Dokumen surat tuntutan dituliskan JPU bahwa Petrus Fathlolon lahir di Lamongan pada 4 Juli 1991, beragama Islam dan berprofesi sebagai mantan karyawan BUMN BRI. Alamat yang tercantum pun berada di Jalan Ahmad Yani 114 RT 02 RW 09 Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Padahal menurut Petrus, identitas tersebut tidak sesuai dengan dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya lahir di Ambon pada 16 Agustus 1967, beragama Katolik dan merupakan mantan Bupati Tanimbar 2017-2022. Alamat di Desa Sifnana, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Tak hanya mempersoalkan substansi perkara, dinilai proses hukum yang dijalaninya syarat kepentingan non-hukum. Petrus mengakui telah mendapat peringatan sejak awal sebelum perkara ini ia tetapkan sebagai tersangka bahwa dirinya akan mengalami kriminalisasi dalam proses hukum. Petrus bahkan menyebut bahwa kasus yang menimpanya sebagai bagian dari bentuk politisasi, pemerasan hingga kriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum pada kejaksaan di wilayah Maluku. Masih dengan berita hukum Tribuners, dugaan penggelapan dana nasabah Bank Ina di Ambon, mantan CS ini dituntut 5 tahun penjara. Perkara dugaan penggelapan dana nasabah pada PT Bank Ina Perdana Tbk Cabang Ambon tahun 2022-2023 yang menyeret terdakwa Diana Deborah Persulesi alias Diana selaku mantan customer service atau CS telah memasuki tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Perkara ini menyebabkan kerugian perusahaan hingga sebesar 336 juta lebih dari sejumlah nasabah. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon pada 1 pekan kemarin telah menjatuhkan hukuman terdakwa Diana Deborah Persulesi dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dalam surat tuntutan yang diterima tribunambon.com pada Minggu 3 Mei 2026, JPU berpendapat bahwa terdakwa Diana Deborah Persulesi alias Diana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening satu bank terjadi berbarengan tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut sebagaimana disangkakan melanggar pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan JO pasal 126 ke 1 KUHP. Maka dari itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Ambon meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menuntut terdakwa Diana Deborah Persulesi alias Diana dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar 5 miliar subsidi 120 hari penjara.
JPU juga menetapkan 20 barang bukti untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mempertimbangkan amar putusan nantinya. Usai membacakan tuntutan, sidang kemudian ditunda dengan agenda pembelaan oleh terdakwa didampingi advokatnya. Sebelum masuk pada fase tuntutan, rentetan keterangan saksi hingga terdakwa telah dihadirkan untuk menerangkan perkara tersebut. Terdakwa mengakui bahwa ia bekerja di Bank Ina sejak 2019. Tindakan penggelapan uang nasabah secara bertahap dilakukan pada 2022. Dalam rentan waktu itu hingga terdakwa mengundurkan diri pada Mei 2023. Belum diketahui pengunduran diri terdakwa saat itu bukan menyangkut perkara penggelapan, melainkan diakui terdakwa bahwa perusahaan memintanya mengundurkan diri karena terdakwa dalam keadaan mengandung. Dan menurutnya perusahaan tidak mengizinkan pegawai bekerja dengan keadaan tersebut. Sementara itu, tindakan penggelapan uang nasabah baru diketahui ketika salah seorang nasabah melaporkan dananya hilang. Dan pada Juli 2024 lalu, pihak Bank Ina lakukan pengecekan lanjut dan diketahui pelakunya adalah terdakwa. Saat itu langsung dikoordinasikan, terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut. Secara terbuka diterangkan bahwa langkah penggelapan itu karena terhimpit keuangan. Sikap kooperatif itulah menjadi salah satu pertimbangan hal yang meringankan terdakwa Diana Deborah Persulesi. Dalam pertimbangan JPU menuntutnya, yakni terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, dan telah mengakui perbuatannya, dan sekaligus terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kita ke berita lainnya, Tribuners, tarif speedboat Tulehu Haria Malteng terus naik, kini Rp85.000 per orang. Tarif tiket speedboat rute Tulehu Haria, Maluku Tengah atau Malteng terus naik. Pantauan tribunambon.com Minggu 3 Mei 2026 terlihat puluhan speedboat terparkir di Pelabuhan Tulehu, rata-rata dengan kapasitas pengangkutan sebanyak 8 orang sekali berangkat. Meski pelabuhan memiliki puluhan speedboat, namun kenaikan tarif tidak bisa dihindarkan. Tarif speedboat saat ini mengalami lonjakan sebesar Rp85.000, padahal sebelumnya berada di angka Rp70.000 per orang. Sekali perjalanan ini dengan selisih Rp15.000 per orangnya. Hal ini dibenarkan salah seorang pengemudi speedboat, Marcel Pauno. Dia mengatakan kenaikan tarif ini sudah terjadi sejak awal Januari 2026 lalu hingga saat ini. Salah satu faktor utamanya yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis minyak tanah. Dikatakannya penggunaan minyak tanah lebih murah dibandingkan bensin yang jauh lebih mahal. Harga BBM yang dibeli pengemudi biasanya sebanyak 50 liter dengan harga per liternya Rp6.000. Jumlah yang dibeli sebanyak Rp300.000, sementara sekali perjalanan membutuhkan minyak tanah sebanyak 20 liter. Dikatakannya kenaikan tarif speedboat ini diatur oleh para pengemudi lewat kesepakatan bersama sebelumnya. Sebagai informasi, untuk jadwal keberangkatan speedboat dari Tulehu menuju Haria beroperasi setiap Senin hingga Sabtu di pukul 7 pagi sampai dengan 6 sore. Bisa juga diberangkatkan pada hari Minggu tergantung jumlah penumpang. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, lantik 43 kepala sekolah di Maluku Tengah, ini pesan Bupati. 43 kepala sekolah atau KEPSEK Satuan Pendidikan Sekolah Dasar atau SD dan Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Kabupaten Maluku Tengah resmi dilantik Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir. Momen pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di lantai kantor Bupati Maluku Tengah
Maksud kami lantai 1 kantor Bupati Maluku Tengah Senin 4 Mei 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Maluku Tengah serta sejumlah perwakilan instansi lainnya. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir. Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain mengatakan pelantikan yang berlangsung bukan sekedar seremonial atau rotasi jabatan biasa, melainkan untuk kepercayaan dan amanah yang diberikan negara untuk memimpin garda terdepan pendidikan di bumi Pamahan Nusa. Sebagai kepala sekolah, Zulkarnain berpesan para Kepsek memegang dua peran sentral sekaligus, yakni sebagai manajer yang harus mengelola tata kelola sekolah dan sebagai pemimpin instruksional yang harus memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan kualitas terbaik. Zulkarnain juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk berinovasi, membangun sinergi dengan para guru, orang tua, dan masyarakat. Ia menyatakan kepala sekolah bukan hanya sekedar administrator, tetapi juga pemimpin visioneri yang bertanggung jawab dalam mengelola sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Mengingat paradigma pendidikan saat ini yang dinamis, Bupati berharap para Kepsek mampu mengimplementasikan program-program strategis dari Kementerian Pendidikan dengan inovatif, pastikan implementasi kurikulum Merdeka Belajar tetap berjalan optimal di sekolah masing-masing. Pastikan pengelolaan dana sekolah dilakukan secara profesional dan akuntabel demi kenyamanan proses belajar mengajar. Baginya, sekolah adalah laboratorium masa depan. Di tangan para Kepsek ini, kualitas sumber daya manusia kabupaten dipertaruhkan. Zulkarnain berharap dengan pelantikan ini akan ada peningkatan mutu pendidikan serta percepatan kinerja capaian pendidikan. Bupati Maluku menimbang dan seterusnya mengingat Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Mei 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.